Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan merupakan turnamen yang penuh kejutan dan kejutan. Dengan sentuhan keunikan yang alami, penonton di Eropa belum pernah disuguhi perubahan revolusioner dalam kebiasaan menonton mereka. Dengan pertandingan yang dimulai pada sore dan malam hari, digantikan dengan pertandingan pada waktu sarapan, karena pop-up di Inggris dan Irlandia membuka pintu untuk bisnis jauh sebelum rata-rata penumpang berangkat ke tujuan bekerja. Dalam iklim yang aneh inilah, juara bertahan dan favorit kuat Prancis terjatuh pada rintangan pertama, tersingkir dari Piala Dunia pada tahap pembukaan. Dalam grup yang diharapkan dapat mereka lalui dengan mudah, mereka hanya mencetak 1 poin dan tidak mencetak gol. Sejak Brazil pada tahun 1966, juara bertahan belum pernah gagal lolos ke babak grup, dan belum pernah lagi juara bertahan gagal mencetak gol untuk memperkuat kejatuhan mereka. Bagi tim yang sangat dibanggakan, yang juga pernah menjadi juara Eropa, ini adalah sebuah kejatuhan yang menyedihkan. Tampaknya tidak ada yang lebih kecil kemungkinannya di Stadion De Kuip di Rotterdam pada tanggal 2 Juli tahun 2000, ketika Roger Lemaire mengangkat kepalanya ke atas sebagai pengakuan atas kekuatan yang lebih tinggi dan tidak diragukan lagi mengucapkan terima kasih kepada ayahnya yang telah meninggal seminggu sebelumnya. Pelatih Prancis yang menggantikan Aimé Jacquet setelah menjuarai Piala Dunia 2 tahun sebelumnya baru saja melihat timnya menambahkan Piala Eropa ke dalam mahkota dunia tersebut. Mereka sekarang bahkan lebih baik daripada saat mereka berada di kandang sendiri pada tahun 1998. Gol penyeimbang di perpanjangan waktu yang dilakukan Sylvain Wiltord disusul gol emas David Trezeguet beberapa menit kemudian telah menyelamatkan tim Prancis setelah tampaknya kegigihan Italia di Rotterdam akan membawa kemenangan bagi pasukan Cesare Maldini. Bagi Prancis, menambahkan gelar Eropa ke Piala Dunia menempatkan mereka dalam kategori terpilih karena hanya tim Jerman asuhan Helmut Schön pada awal tahun 1970-an yang berhasil meraih gelar ganda yang sama. Timnas Prancis asuhan Lemaire dengan Zinedine Zidane sebagai titik tumpu kreatif juga mendapat pujian serupa. Sekarang apa dan siapa yang bisa menghentikan mereka? Karena tidak perlu lolos ke turnamen di Timur Jauh, Prancis mampu bereksperimen setelah putaran final Eropa pada musim panas 2000. Kemenangan Piala Konfederasi ditambahkan ke pernak-pernik dunia dan Eropa pada tahun 2001 saat tim menguji kondisi di Korea Selatan dan Jepang memberikan dampak yang baik. Prancis kini telah memegang semua gelar dan sangat ingin mengulangi kejayaan tahun 1998 dengan kemenangan di Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2002. Johan Cruyff berbicara menjelang putaran final, merasa bahwa ada beberapa negara yang akan memperebutkannya, berambisi untuk meraih supremasi dunia. Namun yang terpenting, Prancis akan menang di Piala Dunia perdananya di Asia. Namun sang juara dijamin akan absennya perencana Arsenal Robert Pires. Setelah musim yang fantastis bersama The Gunners, Pires mengalami cedera ligamen lutut parah dalam pertandingan Liga Premier melawan Newcastle pada bulan Maret hingga ia harus absen hingga 9 bulan. Di kubu Prancis tidak ada keraguan mengenai penyebabnya. Merenungkan kehilangan gelandang kirinya, Lemaire mengeluh, "Kami tahu para pemain yang memainkan banyak pertandingan sepanjang musim menjadi sangat rapuh dan kami pikir cedera Pires disebabkan oleh akumulasi permainan." Pires dan Thierry Henry adalah dua pemain yang paling banyak bermain musim ini. Mereka telah memainkan sekitar 45 atau 47 pertandingan. Setelah batas tertentu menjadi sangat berbahaya, mereka bermain di level yang sangat tinggi. Persaingan dan tekanannya sangat tinggi dan dapat berdampak serius pada kesehatan mereka. Di Glasgow pada tanggal 15 Mei, Real Madrid mengalahkan Bayer Leverkusen untuk meraih gelar juara Eropanya yang ke-9 menjelang berakhirnya musim kompetisi kontinental. Upaya Zidane yang luar biasa dalam memenangkan pertandingan di menit ke-45 adalah sebuah gol yang sangat layak untuk dipentaskan di final manapun.
memberikan kemenangan bagi timnya dengan skor 2-1. Tampaknya pria hebat itu sedang meletakkan penanda untuk Piala Dunia berikutnya. Pada Rabu malam di barat Skotlandia, Piala Dunia dan pertandingan pembuka Prancis melawan Senegal tinggal 16 hari lagi. Cukup waktu, yaitu untuk memasukkan kunci pas yang lebih besar ke dalam karya-karya Prancis. Ketika Prancis tiba di Korea Selatan, mereka menjadi tuan rumah bersama dalam pertandingan persahabatan yang ternyata memakan biaya besar. Kurang dari seminggu sebelum turnamen dimulai, Zidane tertati-tati dan absen pada paruh kedua pertandingan. Keesokan harinya, bos Federasi Sepak Bola Prancis, Claude Simonet, menyampaikan berita yang tidak ingin didengar oleh media Prancis dan penggemarnya. "Saya punya berita yang sedikit mengkhawatirkan. Saya sudah diberitahu hasil ronsengnya dan Zinedine Zidane akan absen 2 pertandingan. Untuk saat ini, itulah hasil ronsengnya." Belakangan, ketakutan terburuk Simonet terungkap ketika terungkap bahwa Zidane memang mengalami robekan pada sepertiga median paha depan. Bahkan sebelum bola ditendang, itu berubah menjadi Piala Dunia yang ditandai dengan referensi anatomi yang eksotis. Pertama ada metatarsal Beckham, lalu paha depan Zizou. Dan sudah resmi, sang juara dunia akan memulai pertandingan mereka melawan Senegal pada 31 Mei tanpa pemain utama mereka. Di hadapan 62.000 penonton di Stadion Seoul, Prancis dan Senegal memulai pengembaraan selama sebulan pada pukul 20.30 waktu setempat. Dengan cepat menjadi jelas bahwa ini bisa menjadi pengulangan mimpi buruk Argentina saat melawan Kamerun pada tahun 1990. Khususnya di sayap kiri dan di tengah, Prancis tampak rentan terhadap kecepatan El Hadji Diop, Halilou Fadiga, Papa Bouba Diop, dan Salif Diao. Jauh dari terlihat seperti Adonis yang kuat di masa lalu, Marcel Desailly tiba-tiba menyerupai seorang lelaki tua yang ketika dia terus-menerus merasa malu dan merasa kurang kecepatan. Frank Leboeuf di jantung pertahanan dan Youri Djorkaeff adalah 2 pemain lainnya yang seolah-olah tampak sangat lamban. Djorkaeff lah yang secara memalukan ditangkap oleh Diao di garis tengah dan bolanya dirampok seperti nenek tua yang menyaksikan pencurian tas tangannya di halte bus. Gelandang Senegal itu kemudian menempatkan Diop di sisi kiri untuk memberingkan umpan silang, di mana Bouba Diop memasukkan bola ke gawang pada upaya kedua. Mengomentari ITV, Cliff T. Desley menyimpulkan keterkejutannya ketika dia berkata, "Ini tidak seharusnya terjadi." Tendangan Trezeguet dan Thierry Henry sama-sama membentur tiang gawang untuk Prancis. Begitu pula Fadiga untuk Senegal. Namun Senegal lah yang berhasil meraih 3 poin saat Piala Dunia 2002 dimulai dengan sebuah kejutan. Untuk pertandingan kedua, Prancis dengan Uruguay pada 6 Juni, Lemaire tidak menurunkan salah satu prajurit lamanya Djorkaeff dan memilih playmaker Werder Bremen, Johan Micotte. Memulai debutnya untuk Les Blues pada tahun 1999, Micotte dalam banyak hal merupakan pengganti Zidane. Jika memang ada hal seperti itu pada saat itu, dengan pikiran yang cepat dan kaki yang lebih segar dibandingkan Djorkaeff yang semakin menua. Pada menit ke-17, Leboeuf digantikan oleh Vincent Candela di jantung pertahanan. Namun insiden di menit ke-25 terbukti memberikan dampak terbesar pada pertandingan dan masa depan Prancis. Saat melakukan tackle, Henry melakukan pukulan tepat di depan hidung wasit Felipe Ramos. Apa yang pada awalnya tampak kasar, sebenarnya adalah kartu merah langsung yang tidak dapat dihindari bagi striker Arsenal itu. Sekali lagi kehilangan semangat dan vitalitas seperti biasanya, Prancis mengakhiri pertandingan 0-0 dan dengan 1 poin dari 6. Pertandingan grup terakhir melawan Denmark adalah situasi hidup atau mati karena luar biasa Prancis harus menang untuk tetap berada di Piala Dunia. Tersisa di Korea Selatan untuk pertandingan terakhir di grup A melawan Denmark. Prancis tidak diperkuat Thierry Henry tetapi diperkuat Zidane yang pahanya masih terikat erat karena cedera. Pertandingan tersebut dimulai pada pukul 15.30 waktu setempat dan tuntutannya terlalu berat bagi Zizou yang masih menderita yang jelas-jelas tidak fit.
Gol pada menit ke-22 dan 67 dari Dennis Romedal dan Jon Dahl Tomasson membawa Denmark lolos dan juara dunia itu tersingkir. Itu adalah skenario yang tidak terpikirkan sebulan sebelumnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Akan sulit bagi tim manapun pada saat itu atau tim manapun dalam sejarah sepak bola untuk mengatasi tantangan mempertahankan mahkota dunia tanpa keterampilan pemain sebesar Zidane. Sulit meski bukan tidak mungkin. Bersama Prancis pada tahun 2002, banyak yang meminta Djorkaeff atau Mikot yang berbakat untuk mengisi posisi legenda Zidane. Djorkaeff sudah mencapai usia 34 tahun di Korea dan hanya sedikit yang mengklaim bahwa ia bahkan mendekati silsilah Zidane. Beberapa pemain lama Prancis juga jelas-jelas mengalami gerhana. Desailly berusia 33 tahun, Leboeuf mendekati usia 34 tahun pada akhir kampanye, sementara Lizarazu berusia 32 tahun dan Emmanuel Petit berusia 31 tahun. Meskipun bukan merupakan materi Jurassic Park, mereka pasti sudah puas dengan hal tersebut. Sukses sejak tahun 1998. Di antara para pemain muda, baik Patrick Vieira maupun Thierry Henry mengaku kelelahan setelah menjalani musim panjang dan sukses meraih gelar ganda bersama Arsenal. Vieira mengaku merasa matang di akhir musim domestik, kondisi fisik dan mental yang tidak ideal bagi seorang pemain yang akan bermain di Piala Dunia, dan terutama bagi pemain yang akan mengambil peran sebagai gelandang bertahan negaranya. Mungkin gambaran yang melekat dalam kampanye Prancis di Timur Jauh adalah Sylvain Wiltord yang bersujud karena kelelahan di tepi lapangan setelah ia diganti pada menit ke-83 melawan Denmark. Dia pun menjalani musim yang panjang bersama Arsenal di Inggris. Tidak heran jika ini disebut Piala Dunia yang melelahkan untuk sebagian orang. Sifat diaspora sepak bola Prancis membuat kejatuhan mereka lebih sulit diperkirakan dibandingkan dengan yang terjadi pada Spanyol di Brazil pada tahun 2014. Ketika Barcelona dan Real Madrid sama-sama menerima kekalahan dari tim Jerman di semifinal Liga Champions 2013 dan ketika Spanyol mereka kalah 3-0 dari Brazil di final Piala Konfederasi musim panas itu. Tampak jelas bahwa tiki-taka mendapatkan keuntungan yang lebih kecil di level teratas. Namun dengan Prancis pada tahun 2002, skuad yang tersebar di liga-liga elit Eropa membuat lebih sulit untuk menilai kelemahan kolektif di luar pertandingan persahabatan internasional. Roger Lemere digantikan oleh Jacques Santini pada tahun 2002 yang kemudian digantikan Raymond Domenech pada tahun 2004. Saat itu Desailly, Djorkaeff, Leboeuf, Lizarazu, Petit, Wiltord, Pires, dan Dugarry semuanya telah pergi. Namun para veteran Prancis yang tersisa belum selesai. Pada tahun 2006, dengan selalu mengenakan pakaian serba putih di musim panas Jerman yang menguras tenaga, mereka melakukan upaya terakhir untuk mencapai final Piala Dunia di Berlin melawan Italia. Teman lama seperti Zidane, Henry, Barthez, Vieira, Thuram, dan Makelele ditambah dengan beberapa pemain baru dalam bentuk Ribéry, Malouda, Abidal, Sagnol, dan Gallas mulai bermain dengan angkuh setelah babak grup pembuka yang tersendat-sendat. Prancis kemudian bangkit di babak sistem gugur melawan Spanyol, Brasil, dan Portugal sebelum drama adu penalti membawa Prancis lolos ke final. Zidane meninggalkan jejaknya di Piala Dunia 2006 tak terkecuali pada tulang dada Marco Materazzi di final. Namun pemain nomor 10 asal Prancis itulah yang tampaknya mampu membangkitkan semangat rekan-rekan setimnya yang lesu di awal turnamen. Namun pada tahun 2002, kepulangan Prancis tidak mendapat aib seperti yang terjadi pada tahun 2010 setelah bencana di Afrika Selatan, melainkan pengakuan bahwa ada kaki yang lelah, ada yang perlu digerakkan, sedangkan kaki sang maestro harus dibiarkan begitu saja untuk sembuh.